Shalom jemaat dan pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Saya bersuka cita bisa menjumpai saudara kembali untuk berbagi renungan pada saat ini. Dan doa saya tidak pernah putus-putusnya untuk jemaat ada di dalam kasih anugerah Allah yang berlimpah-limpah selalu. Mari kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan, yaitu Alkitab. Alkitab kita, saudara. Segala yang diilhamkan, tulisan yang diilhamkan Allah. Sekali lagi, firman Tuhan yang tertulis yang adalah Alkitab ini. Nah, saudara, firman Tuhan atau Alkitab kita ini, saudara, memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kenapa kita mesti sering dan harus seperti beberapa hari yang lalu untuk kita mencintai dengan antusias, kita senang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mendalami, dan lebih dari semua itu menghidupi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, baik bagi diri kita sendiri atau bagi sesama kita. Sudah ada nilai-nilai yang luhur, yang luar biasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya begitu mulia, begitu agungnya, begitu hebatnya. Seperti kemarin saya katakan, firman Allah itu nilainya di atas peraturan ketetapan hukum segala hikmat manusia yang ada di dunia ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kalau kita ingin mengajar, saudara, kepada seseorang atau kepada diri kita, untuk memperbaiki atau untuk mengajar dalam banyak hal, dalam segala aspek kehidupan kita, Alkitab kita, firman Tuhan kita menyediakan semua itu buat kita. Sehingga kita akan menjadi mengerti. Kalau saudara ingin membagikan tentang siapa Allah, Alkitab bicara soal ini. Kalau kita mau bicara tentang siapa Yesus, ada di dalamnya. Dan bagaimana orang untuk diselamatkan. Saudara, Alkitab juga mengajarkan itu. Bagaimana supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Alkitab mengajarkan itu. Bagaimana kita untuk membangun sebuah rumah tangga keluarga kita yang harmonis sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam Alkitab juga mengajarkan itu. Jadi ada banyak hal dalam segala aspek kehidupan kita. Alkitab mengajarkan sedemikian hebat, sedemikian luar biasa. Yang kedua, saudara, manfaat kita dari mendengar, mempelajari, membaca firman Allah. Yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Karena Alkitab adalah firman Allah. Nah, saudara, firman Allah itu di dalamnya juga untuk mengoreksi kita. Untuk menunjukkan kepada kita. Jadi menjadi cermin buat kita. Sehingga waktu firman Allah itu menjadi cermin buat kehidupan kita. Saudara, kita akan bisa melihat. Di mana di wajah kita ada kotor, ada noda. Sehingga kita bisa tahu. Firman Allah itu menjadi cermin buat kita, kehidupan kita. Jadi seringkali kita diingatkan. Kalau kita disuruh untuk mengasihi sesama kita, oh iya, diingatkan. Karena selama ini kita hidup egois. Kalau firman Tuhan bicara, rendahkanlah hatimu. Oh, kita diingatkan. Karena kita punya dosa yang namanya angkuh, sombong. Saudara, kalau firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan tinggalkan pertemuan ibadah-ibadahmu. Maka kita diingatkan, oh ya selama ini aku jadi Kristen tapi gak pernah sembahyang. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah menyatakan kesalahan kepada kita supaya kita menjadi baik. Supaya kita menjadi lebih benar di mata Tuhan hidup kita. Yang ketiga, manfaat dari firman Allah itu yang kita baca. Alkitab yang kita baca itu adalah untuk memperbaiki kelakuan, tingkah laku kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi firman Allah, hati kita dipenuhi oleh firman Allah, maka firman Tuhan itu juga akan membentuk, mempengaruhi perilaku kita, cara berpikir kita, cara berkata-kata kita, bahkan tabiat kita, karakter kita pun bisa diubahkan oleh Tuhan.
Kalau sikap hati kita diubahkan oleh Tuhan, perilaku kita diubahkan oleh Tuhan juga. Karena apa yang ada di dalam hati akan meluap lewat tingkah laku kita, lewat perkataan kita. Sehingga kelakuan kita akan dirubah oleh firman Allah untuk menjadi lebih baik, lebih benar, dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, firman Allah bermanfaat untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Allah itu adalah kebenaran itu sendiri yang absolut. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada kebenaran yang absolut di dunia ini kecuali firman Tuhan, Alkitab kita. Nah, saudara, Alkitab kita, firman Tuhan ini, saudara, akan bermanfaat untuk mendidik orang. Jadi kalau kita punya anak-anak, didiklah anak-anak kita dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Sehingga mereka, anak-anak kita akan hidup. Bagaimana dia bertumbuh menjadi anak yang menghormati orang tua. Bagaimana anak yang taat dengan orang tuanya. Bagaimana anak yang mengasihi, mencintai orang tuanya. Bagaimana seorang anak yang bertumbuh menjadi besar, dia mau suka menolong orang tuanya, bahkan rela berkorban bagi orang tuanya. Jadi memperbaiki kelakuan buat anak-anak kita, buat anggota keluarga kita, buat orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kemana-mana. Percayalah kepada firman Tuhan, bahwa firman Allah Alkitab ini sanggup untuk mengubahkan orang hidup di dalam kebenaran. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, renungan yang singkat pada saat ini. Biarlah terus Tuhan, kami mencintai firman-Mu, kami suka merenungkannya, suka untuk menghayatinya, suka untuk menghidupinya. Karena di dalam firman-Mu ada begitu manfaat yang hebat dan luar biasa bagi kehidupan kami saat ini dan juga bagi kehidupan kekekalan kami kelak nanti. Berkati seluruh jemaat-Mu mereka semuanya Tuhan. Untuk senantiasa mereka semakin mencintai firman Allah. Semakin rindu untuk membaca Alkitab. Semakin rindu untuk mendengar firman Tuhan yang murni. Terima kasih, berkati keluarga setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati seluruh kehidupannya, diberi kesehatan, kekuatan, diberkati rumah tangganya, diberkati pekerjaan usahanya, diberkati segala apa yang dikerjakannya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sampai ketemu untuk esok hari. Tuhan Yesus memberkati.